sidang perdana sengketa Pilpres yang digelar MK 27 Maret semakin menguatkan bahwa tim hukum Prabowo Gibran hanya akan berhadapan dengan dua opini hukum yang jauh dari inti gugatan, yakni narasi dan cengeng. Cengeng lebih ditujukan ke tim Amin yang gugatannya minta pemilu ulang tanpa menyertakan Gibran sebagai cawapres. Prabowo begitu gugat tim Amin, tetap boleh maju sebagai calon presiden, asal calon wakil presidennya bukan Gibran. Gugatan semacam ini menurut tim Amin diajukan karena melihat Gibran tak layak untuk maju sebagai cawapres terkait dengan prosesnya di Mahkamah Konstitusi. Adalah Hotman Paris, anggota tim hukum Prabowo Gibran, yang menyebut gugatan tim Amin dengan hanya mendiskualifikasi Gibran sebagai tindakan cengeng. Penetapan Gibran di MK telah terjadi dan mengikat. Pengakuan atas Gibran sebagai cawapres juga sudah ditunjukkan oleh tim Amin, yakni saat penetapan capres-cawapres oleh KPU dan juga saat debat resmi KPU, di mana semua paslon termasuk Gibran jadi peserta debat. Selain itu, masalah bansos yang dijadikan tuntutan tim Amin juga termasuk kecengengan karena bansos memang sah dan bukan kewenangan MK untuk menyidangkannya. Ini dua senior-senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Sementara narasi lebih ditujukan ke tim Ganjar Mahfud. Tim hukum paslon 03 ini lebih banyak membangun narasi kecurangan daripada memberikan bukti-bukti yang bisa dijadikan landasan hukum. Hanya narasi kosong tentang mendiskualifikasi pasangan calon yang menang. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Kakabuming Kaka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Ya. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu. Dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada.
Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebelumnya diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan ruang persidangan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.